Ya maaf ya, terputus karena waktunya habis. Lanjutan ya, jadi ini hubungan arus searah dengan silang siur ya. Jadi ada hubungan yang sangat signifikan ya antara mekanisme aliran cairan dan struktur sedimen yang dibentuknya ya. Nah, terutama silang siur atau kita kenal dengan ripple ya. Nah, dalam beberapa percobaan di dalam tabung aliran searah ya atau unidirectional flow, silang siur mulai terbentuk pada sedimen pasir setelah kecepatan kritis dilewatinya ya. Nah, dapat kita lihat di gambar ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah grafik hubungan antara medial flow diameter ya atau ukuran butir terhadap power stream ya, atau ukurannya arus ya. Ini menurut Simon dan kawan-kawan tahun 65 ya. Jadi pengujian ini dilakukan pada batu pasir ya. Range-nya ini antara 0,25 sampai 0,7 mm ya. Nah, pada gambar di atas dapat kita lihat ya, apabila kecepatan kritis sudah dilewati, maka yang terbentuk akan terbentuk struktur ripple ya, ini atau silang siur ya. Nah, kemudian apabila kecepatan arus bertambah ya, nah ini stream yang naik, yang terbentuk akan berubah menjadi ripple ini akan berubah menjadi struktur dun ya. Nih. Lalu apabila kecepatannya terus bertambah, maka si dun ini akan mengalami erosional ya, sehingga menjadi perlapisan yang mendatar ya, atau plain bed. Kemudian semakin naik lagi power stream, dia plain bed ini akan berubah lagi menjadi anti dun. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini dapat kita lihat ya, pengaruh dari hidrodinamik ini sangat besar ya terhadap bentukan dari struktur yang terjadi ya, di mana pada lower flow regime yang terbentuk adalah ripple ya, lalu transisi antara lower flow regime sampai upper flow regime yang terbentuk ada struktur ripple ya, lalu pada saat power streamnya semakin kuat maka akan terjadi erosional ya, sehingga menyebabkan terbentuknya plain bed ya, atau perlapisan yang mendatar. Lalu semakin kencang lagi arusnya ya, atau power streamnya, maka si plain bed ini akan kembali menjadi anti dun ya, tererosi kembali menjadi sebuah struktur anti dun. Seperti itu ya penjelasan dari grafik yang ada di depan ini. Next. Nah, ini adalah bed form dan struktur sedimen dalam perbedaan flow regime ya, menurut Ham dan Van Stock tadi ya tahun 65. Dan Simon dan kawan-kawan tahun 1965. Namun di sini dia hanya membagi menjadi lower dan upper flow regime ya, dimana untuk upper ini nilainya FR-nya itu besar dari 1, sedangkan lower dia FR-nya, float number-nya kecil dari 1. Namun dimana struktur yang terbentuk pada upper flow region ini adalah plain bed ya, lapisan yang datar, lalu anti-dun migrate ya, seperti ini. Lalu untuk lower flow regime dia yang terbentuk adalah dun dan ripple ataupun seperti ini ya. Nah, apabila pada strukturnya terdapat gabungan antara struktur yang ada di lower dan upper flow regime, maka disebut dia berada di transitional flow regime. Seperti itu ya penjelasannya. Next, ini untuk gambaran dari strukturnya ya, ripple mark, ripple lamination ya. Ini adalah contoh dari modern dun ya, yang ada di gundukan pasir ya. Nah, dari sini, nah ini adalah ancient dun ya, dia sudah mengalami pembatuan, ya, strukturnya sudah menjadi batu. Ini adalah anti dun ya, yang bergelombang, strukturnya seperti ini ya. Ini current ripple ya. Jadi dari sini kita bisa mengetahui arusnya itu berasal dari mana ya. Nah, dengan bentukannya seperti ini. Nah, ini untuk bedding ataupun laminasi ya. Perlapisan laminasi ya. Perlapisan yang tebalnya besar atau sama dengan 1 cm disebut lapisan layer atau bed ataupun strata ya. Sedangkan kecil dari 1 cm kita sebut dia sebagai perarian ya, atau laminasi ya, atau lamination. Nah, ini gambaran dari laminasi, ini adalah gambaran dari bedding ya, atau perlapisan. Next.
Oke, habis ya. Jadi ini untuk materi pertemuan pertama mungkin ya dari mata kuliah sedimentologi. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan tentang analisa inti batuan ya atau coring. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.